warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya Sekar Jagat. Dan untuk kisah kali ini sebuah kisah tentang teror dari babi ngepet. Dan untuk seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Loh, kok bisa hilang, Bo? Suara Bu Siti memecah keheningan gang sempit itu. Ia berdiri di depan rumah Bu Ratmi yang wajahnya pucat dan matanya bengkak. Aku juga gak tahu, Ti. Semalam uang hasil jual beras aku taruh di bawah bantal. Pagi ini gak ada. Gak ada bekas orang masuk. Gembok pintu juga masih ada. Alah, jangan-jangan anakmu yang ambil buat jajan. Kau pikir aku gak tahu kelakuan anakku sendiri? Ini bukan sekali dua kali, Ti. Kemarin Bu Parmi juga ngeluh uang panennya hilang. Sekarang rumahku. Terus siapa lagi? Dari ujung jalan suara memanggil-manggil. Pak Surip juga kehilangan. Teriak seseorang dengan napas yang terengah. Seketika gang itu ramai. Orang-orang keluar dari rumah. Sebagian masih mengenakan daster. Ada yang membawa senter, ada juga yang cuma menyalakan ponsel. Suara gaduh terdengar di setiap sudut. Uang di lumbungku lenyap, kata Pak Surip dengan nada tinggi. Tadi pagi waktu mau ke sawah, karungku berantakan, uangnya hilang. Padahal aku taruh dalam kotak besi. Apa kotaknya kebuka? Tanya Pak RW yang baru datang sambil menenteng payung bambu. Enggak, Pak, masih rapat. Tapi uangnya kosong, kayak diambil pelan-pelan. Warga saling pandang. Tidak ada yang bicara, hanya terdengar napas yang berat. Lalu suara anjing menggonggong dari ujung jalan, membuat beberapa orang terlonjak kecil. Jangan-jangan maling keliling, Pak RW. Andri celetuk pemuda ronda. Kalau maling pasti ketahuan, pasti ada bekas congkelan. Jawab Pak RW pelan. Iya, ini aneh. Sekitar ini gak ada yang rusak, tapi uang hilang semua. Gang itu sebenarnya terang, rumah-rumah berdempetan. Kebanyakan warga sudah saling kenal sejak kecil. Akan tetapi pagi itu suasana berubah menjadi seperti pasar. Orang-orang berkumpul di depan pos ronda, saling tanya, saling menebak. Di dinding pos papan jadwal ronda tampak berdebu, sudah lama tidak dipakai. Di pojoknya termos kopi dan toples kerupuk. Jadi teman duduk beberapa bapak-bapak. Bau kayu bakar dari dapur-dapur warga ikut melayang di udara, bercampur dengan suara orang yang mengeluh kehilangan. Aku juga hilang 50.000 hasil jual pisang di pasar, kata Bu Parmi. Aku 100, aku malah 200, sambung yang lain. Suara mereka tumpang tindih, tidak ada satupun yakin siapa pelakunya. Aneh ya Pak RW, semua hilangnya berbarengan, gak cuma satu rumah, ini kayak disengaja, ucap Pak Kartoan mengelus janggotnya. Kau dengar apa semalam, Tok? Kau kan ronda? Tanya Pak RW. Pak Karto mengangkat wajahnya. Pandangannya tajam ke arah jalan kecil yang membelakang. Sekitar tengah malam aku sempat dengar suara aneh dari arah lumbung. Ngak-ngok gitu. Bunyinya aku pikir itu babi hutan. Tapi di sini mana ada. Pas aku intip gak kelihatan apa-apa. Beberapa orang santak saja, menatap satu sama lain. Ngak-ngok, ya ampun, jangan-jangan. Bu Siti tidak melanjutkan ucapannya. Udah, jangan bikin panik dulu. Belum tentu itu hal aneh. Bisa saja babi liar nyasar dari sawah. Tapi kita gak boleh diam. Mulai malam ini semua laki-laki ronda, ucap Pak RW cepat. Setuju, Pak, saut warga hampir bersamaan. Menjelang petang suasana desa belum juga tenang. Anak-anak disuruh cepat masuk rumah. Pintu-pintu dikunci lebih awal dan lampu-lampu dipasang terang di tiap teras.
Bahkan suara radio dari rumah Bu Siti yang biasanya nyala sampai larut kini dimatikan cepat. Di pos ronda beberapa laki-laki sudah berkumpul. Mereka duduk melingkar. Masing-masing membawa senter, kayu dan rokok kretek. Asapnya menebal di udara. "Aku masih kepikiran suara ngak-ngok itu," ucap Pak Karto sambil menatap langit yang suram. "Gak salah dengar telingaku. Suaranya kayak dari belakang lumpung. Jalan pelan tapi berat. Kalau benar hewan, pasti meninggalkan jejak," balas Andri. "Nanti kita lihat aja. Malam ini kita bagi 2 kelompok. Satu di perempatan, satu lagi di dekat kebun pisang belakang rumah Parmi. Jangan bawa ribut, biar gak ketahuan kalau ada yang lewat." Pak RW menepuk bahu mereka satu persatu. "Ingat, kita cuma mau jaga, jangan gegabah. Kalau lihat yang aneh, kasih tahu, kasih tanda peluit, jangan main serang." Wajah mereka tegang, tapi juga penasaran. Semua merasa ini lebih dari sekedar kehilangan uang. Langit malam menutup perlahan. Angin dari arah sawah membawa aroma lembab dan dingin. Lampu jalan di gang itu redup beberapa, bahkan berkedap-kedip karena kabelnya sudah rusak. Suara jangkrik terdengar nyaring, bertemu dengan gonggongan anjing dari kejauhan. Pak Karto duduk di kursi bambu, tangannya menggenggam senter kecil. Di sebelahnya Andri menatap jalan dengan cemas. "Terang aja, Pak Karto, kayaknya malam ini sepi," kata Andri mencoba santai. "Sepi belum tentu aman," jawab Pak Karto pendek. Waktu berjalan pelan. Dari arah rumah Bu Ratmi terdengar suara ayam berkokok tidak wajar. Padahal belum waktunya. Angin berhembus lewat celah daun pisang menimbulkan suara gesekan yang panjang. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. "Blak, apa itu?" tanya Andri cepat. "Dari belakang rumah Bu Siti," jawab Pak Karto sambil berdiri. Ia mengarahkan senter ke arah suara, namun cahayanya tidak menjangkau jauh. Lalu terdengar lagi suara berat itu. Kembali terdengar pelan tapi sangat jelas. "Ngak-ngok, ngak-ngok." Andri menelan ludah. "Pak Karto, ini bukan suara babi biasa ya? Jangan bersuara," bisik Pak Karto, lalu menunduk. Ia mengintip di antara selah pegar bambu. Dari kejauhan terlihat suara bergerak di antara pepohonan pisang. Bentuknya gelap, besar, dan jalannya pelan. Tubuhnya berkilat terkena cahaya lampu rumah yang jauh di seberang. Sekilas tampak seperti babi, tapi langkahnya tegak, bukan merangkak seperti hewan biasa. Pak Karto memegang bahu Andri. "Kau lihat?" Andri mengangguk cepat. "Iya, tapi itu apa?" Mereka memperhatikan makhluk itu berjalan menuju lumbung pasuri. Sesekali terdengar dengusan kasar dari hidungnya, lalu suara ngok panjang. Pak Karto menarik napas. "Dia karena uang warga hilang, kita ikuti pelan-pelan." Mereka bergerak menunduk, langkah demi langkah di tanah kering yang dipenuhi daun pisang. Senter mereka dimatikan, hanya cahaya samar dari rumah jauh yang membantu melihat jalan. Bentuk itu berhenti di depan pintu lumpur, lalu berdiri dia. Tubuhnya terlihat lebih besar sekarang, napasnya berat, terdengar jelas dari jarak belasan meter. Tiba-tiba hewan itu menoleh. Cahaya samar menyikap matanya, 2 bulatan merah menyala, menatap lurus ke arah mereka. Andri hampir menjerit, tapi mulutnya langsung ditutup Pak Karto. Mereka berdua membeku. Hewan itu tidak bergerak, lalu perlahan-lahan tubuhnya membungkuk rendah, seperti bersiap berlari. Tanah di bawah kakinya bergeser pelan, lalu brak. Hewan itu melesat ke arah kebun belakang rumah Bu Nopi dan Pak Budi. Pak Karto dan Andri mengejar, tapi begitu mereka sampai di tikungan gang, hewan itu lenyap, tidak ada jejak, tidak ada suara. "Hilang Pak Karto, gak mungkin secepat itu." Andri panik menyodorkan senter ke setiap sudut.
Aku lihat sendiri ke arah situ. Dia lari lewat pagar rumah besar itu, tapi sekarang gak ada apa-apa, jawab Pak Karto pelan. Mereka berdiri terpaku beberapa saat menatap rumah besar di ujung jalan. Lampunya masih menyala redup, tidak ada suara dari dalam. Hanya tirai yang sedikit bergerak karena angin. Pak Karto mengusap tengkuknya. Kayaknya aku harus cerita sama Pak RW. Ini bukan maling biasa. Iya, tapi jangan dulu ngomong ke orang lain biar gak pada panik, ujar Andri cepat. Menjelang subuh ronda bubar, warga pulang dengan rasa tidak tenang. Cerita tentang suara aneh dan bayangan besar mulai menyebar dari mulut ke mulut. Di rumah-rumah kecil di sepanjang gang itu, orang-orang tidak bisa tidur. Ada yang menutup jendela rapat, ada yang menaruh sapu di dekat pintu, sekedar menenangkan diri. Sementara di rumah besar, di ujung jalan, lampu ruang tamu masih menyala. Bu Nopi duduk di kursi rotan, menatap lantai. Matanya sayu, wajahnya tampak lelah. Di depan meja kecil, secangkir teh sudah dingin. Ia menatap ke arah kamar suaminya yang masih tertutup rapat. Mas, kok belum tidur juga? Suaranya pelan, tidak ada jawaban. Dari balik pintu terdengar langkah pelan seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki. Ia menunggu beberapa detik, lalu berdiri dan menghampiri pintu itu. Tangannya terangkat hampir mengetuk, tapi urung. Ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Ya sudah, kalau capek, istirahat saja, katanya lirih, seolah bicara pada dirinya sendiri. Bu Nopi berbalik mematikan lampu ruang tamu, lalu masuk ke kamar lain. Suara engsel pintu menutup perlahan. Dari kamar yang tertutup itu, terdengar suara napas berat, panjang dan lambat, seperti orang baru saja berlari jauh. Pagi mereka, suara ayam bersautan dan langkah orang ke pasar mulai terdengar. Namun wajah-wajah warga di gang itu tetap murung. Uangku hilang lagi, teriak Bu Parni dari depan rumah. Warga keluar lagi satu persatu. Suasana yang sempat tenang kini kembali riuh. Kok bisa ya hilang lagi? Tadi malam kita ronda, kata Andri heran. Entah lari, mungkin yang kita lihat semalam belum selesai, jawab Pak Karto datang, menatap ke arah rumah besar di ujung gang. Ia diam lama, ada sesuatu di wajahnya, antara takut dan penasaran. Dalam hatinya ia tahu malam berikutnya harus lebih siap, karena apapun yang datang ke lumbung warga itu bukanlah tangan manusia. Dan saat matanya menatap deretan daun pisang yang bergoyang lembut diterpa angin, perasaannya bergetar. Di balik dedaunan itu seolah ada yang memperhatikan dari jauh, diam, sabar dan menunggu waktu untuk muncul lagi. Pak Karto, kamu yakin lihat sesuatu semalam? Suara Pak Suri terdengar dari arah pos ronda. Pak Karto menegakkan duduknya, lalu menatap lelaki itu dengan pandangan yang sulit dibaca. Aku juga gak tahu itu apa, Rip. Tapi aku lihat jelas bukan manusia. Besar, hitam, dan matanya kayak nyala kena cahaya lampu jalan. Mungkin cuma anjing liar, sahut Darto yang duduk di samping mereka, mencoba menenangkan diri. Pak Karto menggeleng pelan. Aku tahu bedanya anjing sama babi. Ini beda. Jalannya berat, pelan, kayak sadar arah. Suasana di pos ronda masih penuh ketegangan. Sejak semalam warga kampung itu tidak bisa tidur dengan tenang. Mereka baru saja kehilangan uang lagi. Bukan satu atau dua orang, tapi hampir setengah gang hasil panen uang jualan, bahkan tabungan yang disembunyikan di bawah lantai. Semuanya hilang tanpa jejak. Pak RW datang membawa termos berisi kopi. Sudahlah, kalian jangan saling curiga dulu. Bisa jadi ada pencuri dari luar kampung, ucapnya sambil menuangkan kopi ke dalam gelas plastik. Tapi Pak, gak ada jejak pintu rusak.
lumbungku digembok tapi uangnya hilang semua, serga Bu Siti yang baru saja datang dari arah rumahnya. Aku bahkan sempat dengar suara ngak-ngok di luar pagar, kirain babi hutan, tapi gak mungkin ada di kampung kita kan? Nah, itu juga yang kudengar semalam, tambah Pak Suri. Suaranya kayak hewan besar, nyeret kaki, gak tahu dari mana asalnya. Pak RW menghela napas panjang. Begini saja, kita sepakat ronda tiap malam, biar kalau beneran ada pencuri bisa ketahuan. Jangan ada yang tidur sendirian malam ini. Suara setuju terdengar seluruh warga yang hadir. Raut wajah mereka memancarkan campuran antara takut dan marah. Malam kedua ronda dimulai dengan suasana jauh lebih tegang. Langit tampak redup, tertutup awan kelabu, membuat cahaya bulan hampir tidak terlihat. Lampu-lampu jalan yang temaram hanya memberi sedikit penerangan di arah rumah-rumah berjarak rapat. Angin berembus pelan membawa aroma di dedaunan pisang dan arah kebun di ujung gang. Pak Karto berdiri di sudut jalan dekat lumbung Pasuri, tempat terakhir ia melihat bayangan besar malam sebelumnya. Di tangannya ada senter dan sebilah kayu panjang yang sudah ia ambil dari belakang rumah. Pak Karto, sampean yakin mau jaga sendirian di situ? Tanya Darto dari kejauhan. Santai saja, aku cuma ingin tahu kebenarannya. Kalau memang cuma hewan, ya selesai. Tapi kalau bukan, kita harus siap-siap. Beberapa warga lain berjaga di titik berbeda, menjaga jarak supaya tidak saling mengganggu pandangan. Mereka sepakat, tidak banyak bicara. Hanya suara jangkrik dan gelegar kecil dari daun bambu yang saling bersentuhan terdengar di antara kedinginan malam. Sekitar tengah malam, suara ranting patah terdengar dari arah kebun. Pak Karto, sampean dengar itu? Tanya Darto pelan. Pak Karto mengangkat tangannya memberi isyarat diam. Ia menyorot senter keras ke arah sumber suara. Cahaya kecil itu menembus kegelapan, tapi tidak menemukan apa-apa. Lalu terdengar lagi lebih dekat, suara berat seperti langkah hewan besar yang menapaki tanah kering. Pak Karto menahan napas. Sorot lampu bergetar karena tangannya ikut gemetar. Dari kegelapan, tampak sesuatu bergerak. Seekor babi besar, hitam legam, keluar perlahan dari balik semak. Badannya tampak gemuk, kulitnya mengkilat samar. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah matanya. Dua bulatan merah yang tampak hidup, seperti memandang balik pada manusia yang menatapnya. Babi itu tidak tergesa. Ia berjalan pelan di antara bayangan kebun. Langkahnya seolah tahu arah mana yang harus diambil. Setiap kali cahaya senter mendekat, hewan itu berbelok ke sisi lain, menghindari sinar dengan gerakan cepat namun halus. Astagfirullah, apa itu Pak? Suara Darto nyaris bergetar. Diam dulu, jangan panik, jawab Pak Karto lirih. Ia menunduk sedikit, berusaha tidak kehilangan arah pandang. Hewan itu melangkah menuju lumbung Pasuri, mengendus-ngendus tanah, lalu berhenti. Ia berdiri diam selama beberapa detik, seolah mendengar sesuatu. Kemudian dengan gerakan tidak terduga, tubuh besar itu berputar dan berjalan menuju jalan kecil di belakang rumah-rumah warga. Pak Karto menelan ludah, lalu perlahan mengikuti dari belakang. Napasnya ditahan, setiap langkah ia usahakan tidak mengeluarkan suara. Tanah di bawah kakinya terasa lembab dan licin, membuat ia harus berhati-hati agar tidak terpeleset. Babi itu terus bergerak, melintas pagar bambu dan kebun pisang, lalu berhenti di depan sebuah jalan kecil yang menuju rumah besar di ujung gang. Senter kecil di tangan Pak Karto menyorot punggung hewan itu. Tapi mendadak hewan itu lenyap, bukan lari, bukan bersembunyi, tapi benar-benar hilang seperti menguap ke udara. Pak Karto menatap sekitar,
tidak ada jejak tanah tergali. Tidak ada daun bergeser. Hilang di sini, gumamnya sendiri. Ia menatap rumah besar di ujung jalan. Rumah yang terlihat gelap tanpa cahaya sedikit pun. Tubuhnya mulai terasa berat. Napasnya tidak teratur. Antara takut dan tidak percaya. Ia melangkah mundur perlahan, lalu kembali ke arah pos ronda dengan langkah cepat. Pagi harinya kabar tentang babi hitam misterius menyebar seperti api di tengah jerami. Warga berkumpul di depan warung kopi Bu Siti, tempat biasa mereka membahas segala hal. Aku dengar dari Karto, hewan itu hilang begitu saja. Gak mungkin cuma babi biasa. Iya, tapi kenapa selalu dekat lumbung warga? Uang hilang, terus ada hewan aneh, kayak ada hubungannya, kata Darto. Kalau benar itu udah bahaya, kita harus cari tahu siapa yang pelihara. Tapi jangan asal tuduh dulu, sahut Pak RW dengan tegas. Bu Siti ikut duduk di kursi panjang depan warung. Aku semalam juga dengar suara kayak orang lari di belakang rumah. Aku kira maling, tapi pas aku lihat dari jendela gak ada siapa-siapa. Berarti bukan cuma Karto yang ngalamin, ujar Pak Suri. Udah 2 malam ini aku gak tenang, istriku sampai takut tidur. Kalau begitu malam ini kita tambah orang buat ronda. Di Lumbung 2 orang, di jalan utama 2 orang, sisanya keliling. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, ucap Pak RW menutup pembicaraan. Warga setuju, meski wajah mereka tampak tegas. Di mata mereka tersimpan kegelisahan. Tidak ada yang berani bicara soal kemungkinan lain di balik kejadian itu. Desa yang biasanya tenang mulai terasa berbeda. Udara terasa berat, langkah orang yang lebih cepat lari dari biasanya. Menjelang senja, Pak Karto duduk di teras rumah sambil menatap jalan. Ia masih memikirkan apa yang dilihatnya malam itu. Gambaran babi besar itu terus terbayang di kepalanya, gerakannya, matanya, bahkan cara hewan itu berhenti di depan rumah besar di ujung gang. Sampean yakin, Pak, bukan cuma perasaan? Tanya istrinya yang datang membawa secangkir teh hangat. Aku harap iya, tapi rasanya terlalu nyata kalau cuma bayangan. Ia menatap langit yang mulai gelap. Dalam hati ia sudah membuat keputusan. Malam nanti ia akan mengintai lagi. Bukan karena penasaran, tapi karena ingin tahu apa yang sebenarnya mengancam desanya. Malam turun perlahan, angin berembus dari arah sungai kecil di belakang kampung, membawa aroma dedaunan basah dan tanah. Di kejauhan suara anjing menggonggong terdengar bersahutan. Lampu-lampu rumah mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan beberapa cahaya redup di pos ronda. Pak Harto berjalan ke arah kebun dengan langkah hati-hati. Ia tidak memberitahu siapapun. Malam ini ia hanya ingin memastikan bahwa penglihatannya kemarin bukan halusinasi. Di tangan kirinya senter, di tangan kanan sebilah bambu pendek yang ujungnya runcing. Ia berdiri di balik rerumpunan daun pisang, menatap ke arah jalan kecil di ujung gang. Suara detak jantungnya terdengar keras di telinga sendiri. Angin malam membuat daun-daun bergetar, menimbulkan suara samar yang menyerupai langkah kaki. Dari kejauhan, ia menunggu 5 menit, berlalu 10 menit, lalu terdengar suara ranting patah lagi. Kali ini lebih dekat. Pak Karto menyorotkan lampu ke arah suara itu. Di antara bayangan gelap, tampak sekilas bentuk yang ia kenal, babi hitam itu. Tubuhnya bergerak perlahan menembus kebun. Kepalanya menunduk seperti sedang mencium sesuatu di tanah. Matanya merah, tapi kali ini lebih terang seperti bara yang menyala di dalam gelap. Ya Allah, desis Pak Karto nyaris tanpa suara. Ia mundur selangkah, berusaha tetap diam. Babi itu menoleh ke arah sumber suara, lalu berhenti.
Sorot matanya menembus gelap, membuat dada Pak Karto terasa sesak. Namun hewan itu tidak menyerah. Ia hanya berbalik perlahan dan berjalan menuju jalan setapak yang sama seperti malam sebelumnya, arah rumah besar di ujung gang. Pak Karto mengikutinya. Langkahnya tertahan-tahan, napasnya pendek, tapi tekadnya kuat. Ia menunggu di kejauhan, melihat hewan itu menyeberangi halaman kecil dan berhenti tepat di depan pagar besi. Tubuhnya seperti memudar di balik cahaya lampu jalan yang sama, lalu hilang tanpa jejak. Pak Karto berdiri mematung cukup lama sebelum akhirnya mundur perlahan. Ia tahu kali ini bukan mimpi. Apapun yang ia lihat bukan sekedar hewan. Dan tak mengapa semua rasa takut itu berubah menjadi tekad. Besok malam ia tidak akan sendiri. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Gumam Pak Karto pelan sambil memeriksa senter kecil di tangannya. Udara terasa lembab, embun menempel di dedaunan. Langit tampak berat tanpa bintang, seperti menahan sesuatu di dalamnya. Malam ini ia tidak lagi di pos ronda. Ia memilih diam di balik rumpun pisang di ujung jalan yang kemarin jadi tempatnya melihat bayangan aneh itu. Kalau memang benar yang kulihat, aku harus pastikan sendiri, ucapnya lagi, berusaha menenangkan diri. Jam menunjukkan hampir 11. Suara jangkrik terdengar riuh dari sawah. Di kejauhan samar ada suara anjing menggonggong, lalu senyap begitu saja. Napasnya tertahan. Tiap kali angin menembus celah dedaunan, membuat bayangan bergerak seperti ada sesuatu yang melintas. Ia menyorotkan senternya perlahan ke arah jalan tanah yang mengarah ke belakang rumah Bu Nopi dan Pak Budi. Tidak ada siapapun. Akan tetapi jantungnya cepat. Seolah tubuhnya lebih dulu tahu bahwa ada sesuatu akan muncul. Tiba-tiba dari arah kebun tebu di sisi timur terdengar suara gesekan pelan. Teratur seperti sesuatu yang berjalan dengan 4 kaki. Pak Karto menahan napas. Ia mengarahkan senter sekilas. 2 titik merah kecil berkilat di antara semak. Sesuatu bergerak perlahan, lalu keluar dari kegelapan. Seekor babi besar, berbulu hitam legam, tubuhnya mengempung, matanya merah menyala seperti bara. Hewan itu melangkah tenang di jalan tanah, tidak tergesa seperti tahu arah, hendak dituju. Moncongnya sesekali menunduk, mengendus-ngendus tanah, lalu menoleh ke kiri dan ke kanan. Pak Karto menutup senter. Jantungnya berdebar keras sampai terasa di telinga. Ya Allah, itu beneran babi. Bisiknya nyaris tidak terdengar. Tapi kok matanya begitu ya? Ia berjongkok, membiarkan semak menutupi sebagian tubuhnya. Dari tempatnya ia bisa melihat hewan itu berjalan lurus ke arah gang tempat rumah Bu Nopi dan Pak Budi berada. Langkahnya lambat, tapi pasti. Setiap kali ada suara kecil dari arah lain, hewan itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Pak Karto mengikuti dengan hati-hati. Setiap langkah ia atur, agar tidak menimbulkan suara. Rasa takut mulai menekan tenggorokannya, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat dari itu. Di tangannya senter bergetar halus karena genggamannya yang terlalu kencang. Begitu sampai di perempatan kecil dekat rumah Bu Nopi, babi itu berhenti. Ia menoleh ke kanan ke kiri, seolah memeriksa sekitar, lalu berjalan masuk ke pekarangan rumah itu. Pak Karto menelan ludah. Apa hewan itu masuk ke sana? Ia menunduk, menunggu beberapa. Tidak ada suara dari dalam, hanya bunyi ayam yang terbangun karena sesuatu. Dengan langkah perlahan, Pak Karto mendekat sendiri bersembunyi di balik batang pohon mangga di depan pagar rumah itu. Rumah itu gelap, hanya lampu teras yang menyala redup. Dari celah pagar ia bisa melihat bayangan babi itu berjalan di halaman. Ia berhenti tepat di depan pintu belakang. Lalu sesuatu terjadi
tanpa ada suara keras. Hewan itu tiba-tiba seperti menyusut. Tubuhnya menggeliat pelan di dalam tanah, lalu menghilang di balik pintu yang entah bagaimana terbuka sedikit. Pak Karto menatap tidak percaya. Pintu itu tertutup kembali perlahan seperti ditarik dari dalam. Tubuhnya membeku, tenggorokannya kering. Senter hampir terjatuh dari genggamannya. Masuk ke dalam rumah, fisiknya pelan. Ia mencoba mencari akal. Mungkin itu cuma bayangan atau ia salah lihat karena gelap. Akan tetapi suara langkah itu, bentuk tubuhnya, matanya, semuanya terlalu nyata. Pak Karto menatap rumah itu lama, berharap ada tanda-tanda lain. Akan tetapi tidak ada suara manusia, tidak ada gerakan apapun. Hanya bunyi angin dan dedaunan bergesekan. Pak Karto mundur perlahan, lalu berlari kecil menuju rumahnya yang tidak jauh dari situ. Kakinya terasa ringan, tapi jantungnya berat, menahan apa yang baru dilihat. Pagi datang dengan langit kelabu. Pak Karto tidak tidur semalaman. Begitu ayam berkokok pertama kali, ia sudah duduk di bangku depan rumah, menatap jalan yang perlahan mulai ramai. Dari jauh terlihat Bu Nopi melangkah santai ke arah pasar dengan keranjang di tangan. Senyumannya tetap ramah seperti biasa. Ia sempat menyapa tetangga di depan rumahnya, lalu berlalu begitu saja. Pagi-pagi udah jalan ya Bu? Sapa Pak Damin dari seberang. Iya, biar cepat beres, jawab Bu Nopi ceria. Tidak lama kemudian Pak Budi keluar dari rumah, memanaskan mobil pick-up miliknya. Ia tampak segar, tertawa kecil saat berbicara dengan Pak Rahmat yang lewat. Seolah tidak ada beban apapun di wajahnya. Pak Karto memperhatikan dari jauh, bulu kuduknya berdiri. Orang baru saja, suaranya tertahan. Ia menelan kata-kata yang menggantung di tenggorokannya. Apa aku salah lihat ya? Namun gambaran itu tidak mau hilang. Tubuh hitam yang perlahan menyusut dan pintu yang menutup sendiri. Menjelang siang di warung kopi dekat pos ronda, beberapa warga berkumpul. Pembicaraan masih seputar hilangnya uang. Semalam uang hasil panen jagungku juga raib, keluh Pak Darto. Padahal udah aku simpan di bawah kasur, dikaretin, diselimutin baju. Wong aku juga gitu toh, timpal Pak Rahmat. Kayaknya ada yang tahu aja tempat kita nyimpan duit. Pak Karto yang duduk di sudut warung terdiam lama. Tangannya menggenggam gelas kopi yang sudah dingin. Ia menatap meja, ragu. Apakah harus bicara atau tidak? Kok kamu diam saja Pak Karto? Tanya Pak Damin meliriknya. Biasanya kamu paling cerewet kalau urusan beginian. Pak Karto menarik napas panjang. Aku lihat sesuatu tadi malam. Warung mendadak hening. Semua mengarah ke arah dia. Apa maksudmu? Tanya Pak Rahmat dengan nada menahan penasaran. Ia menatap mereka satu persatu. Aku lihat babi itu lagi yang kemarin aku ngikutin. Terus, desak Pak Darto. Pak Karto menelan ludah. Babi itu masuk ke rumah Bu Nopi. Beberapa orang saling pandang. Ada yang langsung menunduk, ada yang menatap tajam. Ada juga yang tertawa kecil tidak percaya. Ah, kamu ini toh, masa babi masuk rumah orang kayak begitu? Kata Pak Damin sambil tersenyum miring. Mungkin babi liar saja toh. Tapi aku lihat sendiri man, matanya merah, badannya besar banget. Aku ngikutin sampai depan rumahnya. Babi itu benar-benar masuk lewat pintu belakang. Suasana kembali tegang, tidak ada yang tertawa lagi. Pak Rahmat mengerutkan dahi. Kamu yakin pintunya kebuka sendiri? Yakin, aku gak salah lihat. Lampu belakang rumah itu redup, aku jelas lihat. Obrolan mereka menarik perhatian orang lain di warung. Pelan-pelan kabar itu menyebar dari mulut ke mulut yang duduk di kursi lain. Nama Bu Nopi dan Pak Budi mulai disebut-sebut meski lirih dan penuh tanda tanya. Padahal mereka dermawan ya, gak mungkin ngelakuin hal aneh. Tapi kalau benar yang dilihat Pak Karto,
Berarti selama ini mereka berhenti bicara, saling menatap dengan wajah bingung. Sore menjelang, matahari tenggelam di balik atap rumah, meninggalkan warna jingga redup di langit. Sepanjang gang, warga mulai gelisah. Banyak yang menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Anak-anak dilarang main keluar. Suara percakapan terdengar dari balik pintu dan jendela. Pak Karto duduk di pos ronda. Kali ini tidak sendirian. Ada Pak Darto, Pak Damin, dan 2 pemuda kampung yang membawa patungan bambu. "Aku gak minta kalian percaya," kata Pak Karto menatap mereka satu-satu. "Aku cuma pingin buktikan kalau hewan itu muncul lagi. Kita ikuti sama-sama biar gak dibilang aku ngawur." Pak Damin mengangguk setuju. "Tapi kita hati-hati ya, jangan sampai malah diserang." "Maksud sampean diserang hewan itu?" tanya pemuda di sampingnya. "Ya, kalau bukan hewan buas siapa tahu," jawab Pak Damir pelan. Langit mulai gelap. Mereka duduk dengan tegang. Obor kecil menyala di depan pos. Cukup untuk menerangi sedikit area jalan. Tidak ada yang banyak bicara. Hanya suara malam yang mengisi ruang di antara mereka. Beberapa jam berlalu. Angin berembus membawa aroma basah dari sawah. Ketika jam hampir menunjukkan tengah malam, terdengar suara aneh dari arah kebun. Daun-daun bergerak disusul suara kaki yang berat menginjak tanah. Pak Darto mendekatkan tubuh. "Itu suaranya lagi." Mereka semua berdiri, menahan napas dari balik gelap. "Tosok hitam muncul lagi." Babi besar dengan mata merah menyala, bulunya kotor. Tubuhnya gemuk dan bergelak pelan tapi penuh arah. Pak Darto refleks mengangkat pentungan, tapi Pak Karto menahan. "Jangan, ikuti aku." Hewan itu berjalan seperti malam sebelumnya, menyusuri gang, berhenti di setiap tikungan, lalu menuju ke rumah yang sama, rumah Bu Nopi dan Pak Budi. "Ya Allah," desis Pak Damin. "Kok beneran kesana lagi?" Mereka mengendap pelan, menjaga jarak. Suara langkah mereka berbau dengan desiran angin. Ketika hewan itu masuk ke pekarangan rumah, semua membeku. Kali ini lebih banyak saksi, lebih banyak mata yang melihat. Pintu belakang rumah itu terbuka lagi. Hewan itu masuk perlahan, lalu lenyap. Tidak ada yang berani bicara. Hanya dada mereka yang naik turun cepat karena tegang. "Kamu lihat, Darto?" tanya Pak Karto lirik. "Lihat," jawab Pak Darto dengan suara parau. "Aku lihat jelas, pintu tertutup lagi." Sunyi seperti tidak ada yang terjadi. Dari dalam rumah tidak terdengar apapun. Mereka mundur perlahan, lalu berlari kecil menjauh. Di ujung gang mereka berhenti, menatap satu sama lain dalam diam. Tidak perlu banyak kata untuk tahu bahwa semua yang mereka lihat adalah hal yang sama. Keesokan harinya, kabar menyebar lebih cepat dari angin. Orang-orang datang silih berganti ke pos ronda, ingin tahu cerita sebenarnya. "Beneran kamu lihat, Tok?" tanya seorang ibu dengan wajah tegang. "Masuk ke rumah itu?" Pak Karto hanya mengangguk. "Aku gak sendiri, tapi malam banyak yang lihat." Warga yang lain saling berbisik, namun Bu Nopi dan Pak Budi kembali disebut. Kini nada bicara mereka tidak lagi sekedar penasaran, tapi bercampur curiga. Namun siang itu Bu Nopi terlihat di pasar seperti biasa. Ia bahkan sempat memberi uang kepada anak kecil yang lewat sambil tersenyum. Pak Budi juga tampak seperti hari-hari sebelumnya, memperbaiki mesin di bengkel belakang rumah. Semua tampak normal, dan justru itu yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangan mereka. Menjelang sore di pos ronda, beberapa warga berkumpul lagi. Wajah mereka serius, suara mereka pelan tapi tegas. "Kita harus buktikan malam nanti kalau hewan itu muncul lagi dan masuk ke rumah yang sama, berarti kita nggak salah." Pak Darto mengangguk. "Kita kumpul lebih banyak orang, jangan cuma lihat, kita tangkap." Pak Darto menatap mereka satu-satu. Hatinya bercampur aduk.
Ia tidak tahu apa yang akan terjadi malam nanti, tapi firasatnya berat. Malam itu tidak akan berjalan seperti biasa. Di kejauhan langit mulai gelap lagi, udara berubah dingin. Dan tak kenapa suara jangkrik sore itu terdengar seperti tanda bahaya yang datang perlahan. "Jangan nyalain lampu dulu," kata Pak Karto sambil menunduk di balik semak. "Kalau kelihatan, hewan itu gak bakal muncul." Samin mengangguk. Di tangan kirinya ia menggenggam bambu yang ujungnya dibalut karung koni. Warga lain berbaris di sekitar kebun, masing-masing membawa alat ala kadarnya. Tidak ada suara lain selain dengus napas dan desir angin di dedaunan. "Dari mana datangnya, Tok?" tanya Pak RT pelan. Karto menunjuk ke jalan kecil di belakang rumah Bu Nopi. "Kemarin lewat situ, biasanya muncul setelah jam tengah lewat." Mereka menunggu. Detik-detik terasa panjang menekan dada setiap orang. Langit berawan menutup cahaya bulan. Aroma lembab dari kebun menambah berat udara. Seekor anjing menyala pendek dari arah kandang lalu diam tiba-tiba. Karto menggenggam senter kecil di sakunya, siap menyorot kapan saja. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Tangan kirinya bergetar ringan. "Dengar, itu suara." Saman nyaris berbisik, "Kayak langkah." Semua terdiam dari arah semak terdengar suara ranting patah. Lalu gesekan halus di tanah. Bayangan itu muncul bergerak perlahan keluar dari kegelapan. Tubuhnya besar berkilau samar di bawah cahaya langit. Hidungnya mengendus-ngendus seperti mencium aroma uang disimpan warga di lumbung. "Itu dia," gumam napas berat. Pak RT memberi isyarat dengan tangannya. Semua menunduk, menunggu saat yang tepat. Babi itu berjalan pelan ke arah rumah Bu Nopi, lalu berhenti di depan pagar. Kepala hewan itu menoleh cepat, matanya menyala seperti bara. Seketika beberapa warga gemetar, sebagian mundur satu langkah. "Sekarang!" teriak Karto. Tiba-tiba belasan orang loncat keluar dari persembunyian. Suara langkah kaki, bambu menghantam tanah, dan teriakan menyatu jadi satu. Babi itu menjerit, lalu berlari secepat bayangan menembus arah kebun. Namun kali ini warga sudah menyiapkan jalan buntu. Dua kelompok muncul dari sisi lain, menutup jalan. "Ke kanan, jangan biarkan lolos." Saman mengayunkan bambu mengenai tubuh hewan itu. Babi itu mengguling, lalu bangkit dengan suara raungan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia menubruk ke arah Karto, tapi Karto sempat menghindar. Batu besar dilempar menghantam kepala hewan itu, hingga terdengar suara berat seperti benda retak. Babi itu terjatuh, menggelepar di tanah. Warga menyerbu. Suara pukulan bertubi-tubi menggema di udara. Beberapa orang menutup mata, tapi tidak ada yang berhenti. Sudah cukup!" teriak Pak RT. Namun amarah dan rasa takut bercampur. Pukulan terus mendarat sampai tubuh hewan itu benar-benar berhenti bergerak. Hening mendadak menggantung. Hanya terdengar napas tersengal-sengal dari mereka yang baru saja berhenti menghajar. Karto melangkah pelan mendekat. "Udah gak gerak," katanya pelan. Ia jongkok, menyorot senter ke tubuh babi itu. Darah menetes di antara warnanya yang pekat. Tapi setelah itu sesuatu terjadi. Kulit hewan itu mulai berubah warna, memucat. Bulu-bulunya lurus satu persatu jatuh ke tanah seperti abu. Bentuk tubuhnya menyusut, perlahan membentuk sosok manusia. Saman mundur dengan wajah kaku. "Astaga, kok itu orang?" Karto terpaku. Cahaya senter kini menyorot jelas wajah yang tidak asing. Warga yang berdiri di belakangnya menjerit bersamaan. "Pak Budi!" Tubuh di depan mereka memang Pak Budi. Lelaki yang selama ini mereka hormati, yang sering menolong warga kesulitan uang, yang dikenal sangat ramah setiap kali lewat di jalan. Tubuhnya berbaring kaku, darah menempel di tanah dan di tangan warga yang memegang bambu.
Tidak ada yang bicara, tidak ada yang berani bergerak. Pak RT perlahan menunduk. "Kita harus panggil orang, jangan sebar cerita ini dulu," katanya dengan suara gemetar. Namun kabar itu tidak bisa dibendung. Sebelum matahari naik, seluruh warga sudah tahu. Rumah Bu Nopi dipenuhi orang. Ia terduduk di depan pintu. Matanya sembab, tangannya gemetar saat menyentuh tubuh suaminya. "Kenapa, Pak?" Suaranya pecah di udara yang berat. "Kenapa bisa begini?" Tidak ada jawaban. Warga hanya berdiri di luar pagar, saling menatap. Beberapa perempuan menutup mulut, menahan tangis. Yang lain memilih pergi diam-diam seolah takut tertular sesuatu yang tidak mereka pahami. Proses pemakaman berlangsung cepat. Hanya beberapa laki-laki yang menggali kubur diiringi doa pendek. Tidak ada tahlilan, tidak ada kunjungan keluarga. Setelah tanah menimbun jenazah, semua pulang tanpa bicara. Sore menjelang di balai desa, para warga kembali berkumpul. Udara di ruangan itu terasa pengap, seperti menahan banyak rasa yang belum selesai. "Kita gak bisa diam saja," kata Saman lebih dulu. "Kita semua lihat siapa yang jadi babi itu. Kalau Bu Nopi tetap di sini, warga gak bakal tenang." "Benar," sahut yang lain. "Kalau dia tahu, artinya dia ikut. Kalau gak tahu pun, tetap saja bikin takut." Pak Karto menatap meja, matanya redup. "Dia tidak pernah kelihatan aneh. Aku juga bingung, kok bisa?" Pak RT menghela napas panjang. "Aku mengerti perasaan kalian, tapi kita tidak bisa asal bicara. Kita urus baik-baik. Aku yang akan sampaikan menjelang senja." Pak RT bersama Pak Karto datang ke rumah itu. Bu Nopi duduk di teras, wajahnya lelah. Di depannya meja masih tertutup kain hitam dari pemakaman tadi pagi. "Bu Nopi, kami datang bukan untuk menyakiti, tapi warga minta ibu pergi sementara. Mereka takut." Bu Nopi menatap kosong. "Pergi? Saya mau pergi kemana? Semua sudah hilang. Rumah ini satu-satunya yang tersisa." "Saya mengerti, tapi kalau ibu tetap di sini, mereka tidak akan berhenti resah." Beberapa detik hening, lalu air mata mengalir di wajah Bu Nopi. "Saya tahu ini semua salah, tapi kalian gak tahu kenapa dia melakukan ini. Dia cuma pingin hidup lebih baik. Dia pingin ganti kehilangan kami dulu." Pak RT menunduk, tidak bisa berkata-kata. Angin sore berembus melewati halaman membawa suara kain yang tergantung di jemuran. Bu Nopi berdiri perlahan. "Kalau memang semua ini keputusan semua orang, saya pergi." Ia masuk sebentar lalu keluar, membawa tas kecil tanpa menoleh. Ia berjalan menapaki jalan tanah menuju ujung gang. Warga yang melihat hanya dia. Anak-anak bersembunyi di balik pintu, menatap punggungnya yang menjauh. Langit berwarna kelabu, bau hujan terasa di udara. Saat langkah Bu Nopi hilang di tikungan, hanya sunyi yang tersisa. Di gardu ronda, Karto duduk sendirian malam itu. Senter kecil di tangannya padat, tapi pikirannya belum berhenti berputar. Ian menatap ke arah kebun, tempat babi itu muncul, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kalau semua benar, berarti kita berusaha membunuh orang." Gumamnya pelan, tidak ada jawaban. Hanya angin lembut yang lewat di antara pepohonan, membawa kenangan yang berat. Desa itu tenang lagi, tapi ketenangan yang terasa kosong, seperti menyimpan sesuatu yang tidak selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir dan mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan pembelajaran dan tentunya dapat menghibur. Saya pamit undur diri. Wassalam.